Rekan-rekan pernah mendengar istilah autoimun enggak? Mungkin ada sebagian besar yang tidak mengerti tentang penyakit daripada autoimun ya. Tapi ada sebagian kecil ya dari masyarakat kita yang justru menderita penyakit yang disebut dengan autoimun disease. Nah, sebenarnya autoimun itu bukan secara spesifik satu penyakit. Itu ada beberapa penyakit. Ada beberapa penyakit, kenapa disebut autoimun? Itu artinya auto itu menyerang sendiri, jadi imun itu artinya sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya sistem kekebalan tubuh manusia harusnya kan diciptakan itu menyerang komponen-komponen seperti virus, bakteri, ya, jamur atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang dikenal sebagai musuh. Itulah yang diserang oleh sistem imun tubuh kita. Tetapi pada penyakit-penyakit autoimun malah komponen-komponen sistem pertahanan tubuh ini justru menyerang dirinya sendiri. Karena kelainan genetik, karena mutasi genetik, terjadilah salah baca ya. Sepertinya sistem pertahanan tubuh kita justru menyerang komponen-komponen di dalam tubuh kita sendiri ya. Misalnya penyakit-penyakit yang dokter sebut, dari beberapa penyakit autoimun ini yang cukup banyak diderita di masyarakat. Pertama adalah penyakit yang disebut dengan psoriasis ya. Psoriasis itu penyakit yang ditandai dengan kemerahan pada kulit, terutama di punggung kaki, punggung tangan, atau di siku, di tumit ya. Gambarannya seperti gambaran alergi, jadi dia merah, kering ya, kemudian gatal dan bisa mengenai seluruh tubuh termasuk kepala. Di sini terjadi sistem imunnya itu menyerang komponen kulit ya, komponen kulit yang biasanya diperberat dengan keadaan-keadaan seperti depresi, kemudian terkena suhu dingin, itu biasanya mengalami flare. Dengan ada lagi penyakit autoimun yang disebut dengan ITP ya. ITP itu ditandai dengan penurunan daripada trombosit. Jadi penyakit ini sistem imunnya justru menyerang komponen trombosit atau keping darah, sehingga keping darahnya mengalami penurunan. Biasanya pasien yang mengalami penyakit ITP itu dia tidak merasa ada keluhan ya. Kadang-kadang tidak sengaja juga didapat melalui pemeriksaan laboratorium, misalnya pada saat check up. Sebenarnya seorang ITP itu kadang-kadang masuk ke rumah sakit dengan gejala yang cukup berat. Padahal ini mampu dideteksi sebenarnya sejak dari awal. ITP itu adalah penyakit yang ditandai dengan penurunan trombosit, tidak bergejala kecuali kalau nilai trombositnya sudah di bawah 50.000. Nah, kalau dia di bawah 50.000, kadang-kadang terjadilah pendarahan spontan. Pasien mengeluh dengan gusi berdarah, pasien mengeluh dengan mimisan, ya, pasien mengeluh kadang-kadang kencing berdarah, berak darah. Apalagi pasien mungkin pada saat tertentu misalnya mengalami nyeri pada bagian kepala, pada bagian badan, kemudian meminum obat-obat penghilang nyeri. Dengan nilai trombosit yang rendah itu memicu untuk terjadinya pendarahan di lambung, sehingga pasiennya bisa mengalami muntah darah, berak darah. Pada waktu di rumah sakit baru kita tahu bahwa pasiennya sebenarnya adalah pasien ITP. Sehingga pengobatannya itu memang yang terbaik itu harusnya melalui check up ya. Saya check up supaya kita tahu ketika trombositnya
sudah bernilai di bawah 150.000, kita sudah mulai berpikir ini trombositnya turun karena apa? Ya, kalau karena ITP tentu kita mencegah jangan sampai trombositnya turun, apalagi mencapai di bawah nilai 50.000. Ada penyakit juga yang disebut dengan anemia hemolitik autoimun. Karena tidak semua anemia hemolitik itu karena autoimun. Nah, di sini komponen sistem pertahanan tubuhnya itu justru menyerang sel darah merah yang mengakibatkan nilai daripada eritrosit, nilai daripada hematokrit, nilai daripada hemoglobinnya turun sekali. Nah, kalau terjadi penurunan dari hemoglobin, tentu peranan hemoglobin ini kan kita harus lihat sebagai komponen yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tentu dengan penurunan hemoglobin, maka komponen seluruh tubuhnya akan mengalami gangguan. Jantung mungkin akan berdebar-debar, bahkan bisa mengalami penyakit jantung anemik, ya. Jantungnya akan bengkak, kemudian akan mengeluh pusing, mengalami hipoksia berat, ususnya juga mengalami gangguan. Intinya, gejala yang diderita pada anemi hemolitik autoimun itu diakibatkan karena hemoglobin yang rendah. Padahal hemoglobin ini penting sebagai daya angkut oksigen, daya angkut CO2. Kemudian ada penyakit lagi yang disebut dengan Graves disease, ya. Graves disease itu adalah penyakit salah satunya yang kita kenal dengan nama gondok beracun, ya. Tapi gondok beracun itu tidak semuanya disebut Graves disease. Jadi di sini ada sistem pertahanan tubuh yang mengalami masalah genetik, itu justru sistem pertahanannya menganggap kelenjar tiroidnya sebagai musuh, sehingga kelenjar tiroidnya mengalami peradangan, terjadilah peningkatan hormon tiroid yang mengakibatkan sistem tubuhnya bekerja lebih keras karena akibat daripada peningkatan daripada hormon tiroid. Di sini gejalanya adalah jantungnya berdebar-debar, berat badannya turun, perut sakit, susah tidur, gemetar. Bahkan kadang-kadang gejala khas daripada Graves disease itu berupa eksotalmus atau mata yang tampak lebih menonjol daripada normalnya. Dan tidak semua juga orang yang mengalami gondok beracun itu adalah golongan Graves disease, ya. Sehingga biasanya kita melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya biopsi kelenjar tiroid, CT scan tiroid, atau kita melakukan USG tiroid. Penyakit terakhir yang cukup juga banyak diderita adalah diabetes mellitus tipe 1. Jadi agak berbeda dengan diabetes mellitus tipe 2 yang sering didapat. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu penyebabnya karena gaya hidup, ya, karena obes, ya, di mana mulai terjadi kerusakan pankreas sedikit demi sedikit. Nah, di dalam diabetes mellitus tipe 2 itu tubuh masih menghasilkan insulin walaupun mungkin jumlahnya makin lama makin berkurang. Pada diabetes mellitus tipe 1 suatu ketika akan terjadi di mana terjadi mutasi gen, terjadi peradangan pada pankreas sehingga mengakibatkan kerusakan pankreas secara total. Akibatnya pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin sama sekali, 100% tidak mampu memproduksi insulin sama sekali, sehingga peningkatan gula darahnya luar biasa. Ada anak muda, umur mungkin sekitar 18 tahun, tidak obes, rajin olahraga, tetapi peningkatan gula darahnya bisa mencapai 600-700 tanpa keluhan. Nah, orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, ini obat satu-satunya adalah insulin. Jadi tidak ada kita menggunakan obat-obat gula yang seperti dipakai pada diabetes mellitus tipe 2, ya. Dia harus murni memakai
insulin karena kemampuan pankreasnya sudah nol di dalam memproduksi insulin. Jadi kita memberikan insulin dari luar tujuannya agar semua komponen tubuhnya itu mendapatkan energi di mana diperantarain oleh insulin. Demikian topik kita tentang penyakit autoimun ya, yang mungkin tidak hanya sebagian kecil dari masyarakat kita mengalami penyakit ini, di mana karena kelainan genetik, karena mutasi genetik, tubuh sistem pertahanannya justru menyerang dirinya sendiri, menyerang yang disebut dengan ITP, yang diserang adalah trombositnya. Ada juga diabetes mellitus tipe 1 yang diserang pankreasnya, Graves' disease yang diserang adalah kelenjar tiroidnya, psoriasis yang diserang kulitnya. Ada juga penyakit yang mungkin lebih teman-teman kenal dengan penyakit lupus eritomatosus sistemik. Tapi kita mungkin akan membicarakan soal lupus di kemudian hari. Dia pun masuk dalam penyakit autoimun.